Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita dalam pembelajaran online. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adapun pembahasan kita di bab 2 ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Setelah pada minggu lalu kalian sudah mempelajari pembahasan mengenai bab akhlak ya, tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ibu harap kalian sudah memahami materi minggu lalu dan mampu menerapkan akhlakul karimah tentang tawadhu, sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Baik, kita masuk materi kali ini tentang materi akidah ya. Salah satu materi akidah yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Dan hal ini merupakan rukun iman yang keberapa? Masih ingat? Ada berapa rukun iman? Ada 6 ya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga ya, benar sekali ya, yang ketiga. Baik, adapun materi pembahasan kita yaitu yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2, macam-macam kitab Allah dan bahasanya. 3, dalil nakli. Jadi dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi ya. Yang ketiga, dalil nakli, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, kita masuk pembahasan kita mengenai pengertian. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, sebagai tanda cinta Allah kepada umat manusia, Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup agar manusia tidak tersesat di jalannya. Ya, adapun dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma la unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Dalil lain terdapat dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 136.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Macam-macam kitab Allah dan bahasannya. Di dalam Al-Quran disebutkan ya ada 4 kitab Allah. Jadi kita mengetahui kitab-kitab Allah itu dari mana? Dari penjelasan Al-Quran dan hadis ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel ya. Jadi kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa mengandung pokok-pokok ajaran ya. Ada 10 pokok ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat, yaitu yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Taurat pun diperintahkan kita hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon. Dan ini merupakan aspek tauhid ya, tauhid. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. 3, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4, perintah menyucikan hari Sabtu. 5, perintah menghormati kedua orang tua. 6, larangan membunuh sesama manusia. 7, larangan berbuat zina. 8, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10, yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain.
kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah berikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Baik, yang ketiga, kitab Allah yang ketiga yaitu kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nuran wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, kitab Al-Qur'an ya, kitab Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab atau umat tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan dalam firman Allah yang lain, dalam Quran surat Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, itu ya anak-anakku sekalian. Pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, yang pertama akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, dan ketetapan Allah. 2. Berisi tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Tentang ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat,
haji, ibadah dan ibadah lainnya. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, mengandung tentang tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Baik, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Dan yang kedelapan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Baik, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut pertemuan berikutnya dengan masih dengan iman kepada kitab-kitab Allah dengan subbab perbedaan antara kitab dan suhuf. Jadi selain Allah mewahyukan kitab kepada para nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewahyukan suhuf. Ya, apa perbedaan kitab dan suhuf? Apa yang dimaksud suhuf dan diwahyukan kepada siapa sajakah suhuf tersebut akan kita bahas pada pertemuan kita minggu depan ya. Insyaallah kita akan bertemu minggu depan dengan pembahasan kitab, perbedaan antara kitab dan suhuf. Baik, anak-anakku sekalian, adapun kalau ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum difahami, Ibu akan senang hati apabila anak-anak mau bertanya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang belum mengerti pada pembahasan kita, silahkan ditanyakan ya. Baik, demikian penyampaian materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.